Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang waktu Spanyol, dan juga selamat pagi, selamat sore untuk teman-teman yang barangkali ada di belahan bumi yang lain. Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk masak resep paling simple. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Lupa ya? Coba. Bentar ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu just live. Saya halo teman, apa kabar teman-teman? Apa kabar teman-teman? Gimana, bibirnya kering nggak di sekolah? Dikasih krim nggak di sekolah? Iya, kasih krim banyak. Pinter. Krimnya ditaruh lagi di dalam tas? Ya. Oke. Buka jaketnya, oke? Apa kabar teman-teman, Mbak Mu, Mbak Asih, Mbak Kasih. Jadi hari ini saya mau ajak teman-teman untuk masak resep paling simple. Ini gampang banget bikinnya. Bisa jadi camilan di musim dingin, atau kalau di Indonesia nggak ada musim dingin, pas hujan-hujan atau malam hari. Itu cocok banget. Jadi saya mau bikin kentang keju. Jadi saya punya kentang yang ini sudah saya masak sebelumnya. Kalau mungkin di Indonesia susah, misalnya untuk oven agak susah, misalnya mahal di listrik, teman-teman bisa kukus ini. Bisa kukus atau bisa rebus, tapi saya lebih prefer untuk dikukus karena kandungan airnya akan berkurang, atau di oven sebelumnya juga bisa ya. Jadi ini utuh, masih ada kulitnya seperti ini. Ini saya punya 1, 2, 3, 4, 5. Saya pakai 10 ukuran sedang. Ini sudah empuk ya teman-teman. Terus selain itu saya juga punya olive oil. Ini bisa diganti pakai mentega, atau bisa diganti pakai butter, atau pakai minyak yang lain, minyak untuk masak ya, bukan minyak oli. Terus di sini saya sediakan loyang. Loyangnya akan saya semprot dulu pakai olive oilnya biar agak sedikit tidak lengket, tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja. Begini. Terus ini saya ke bawahin ya teman-teman. Terima kasih siapakah yang sudah memberikan star kepada saya. Mbak Sri Handayani, matur nuwun, waalaikumsalam. Terus siapa lagi yang di bawah? Assalamualaikum, waalaikumsalam semuanya, Mbak Tina dan semuanya di Sambi ya. Dan kentang-kentang yang sudah direbus tadi, kalau teman-teman pakainya rebus ya, kalau saya tadi ini sudah saya microwave sampai dia empuk semuanya 8 menit gitu. Saya masukkan ke dalam loyang oven seperti ini. Terus setelah itu kita sisihkan dulu, ini masih panas sekali. Saya kerjain ini dulu, nanti setelah itu kita baru ngobrol ya teman-teman. Setelah itu kita pencet-pencet sampai dia pecah ya teman-teman. Tuh, sampai sedikit penyet gitu. Jadi ini bukan ayam penyet tapi tapi kentang penyet. Kita pencet dulu semuanya sampai penyet-penyet semuanya. Kalau teman-teman mau bikinnya banyak, nanti tinggal teman-teman taruh di loyang yang lebih besar. Ini karena kita cuman makannya cuman berempat, jadinya untuk 4 orang saya pakai 10 kentang. Ini insya Allah sudah cukup karena kita juga ada menu yang lain. Jadi ini untuk menu makan siang kita hari ini. Dan untuk alat pencetnya ini kreatif sendiri ya teman-teman. Bisa pakai alat yang profesional atau pakai tangan, kalau nggak panas juga bisa, atau pakai ulekan juga bisa, whatever lah. Kalau mama kalau sudah di dapur semua bisa dimanfaatkan. Sudah seperti ini kentangnya. Kemudian setelah itu kita taburi sama garam sedikit di atasnya, sedikit saja. Terus setelah itu kita bisa kasih juga merica. Ini opsional, kalau teman-teman nggak suka pedas nggak usah dikasih, sedikit saja mericanya di atasnya. Teman-teman bisa pakai merica bubuk ya. Lalu setelah itu saya juga mau kasih dengan sedikit oregano di bagian atasnya. Ini sedikit aja karena nanti atasnya akan kita tambahin lagi setelah kita kasih topping ya. Seperti ini. Terus ini teman-teman bisa opsional, bisa kasih yang lain, misalnya punyanya oregano,
parsley atau tomio dan segala macamnya, terserah. Kalau saya lebih suka pakai oregano. Lalu setelah itu saya beri lagi dengan semprotan olive oil seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya, teman-teman bisa olesi pakai mentega atau butter atau minyak sayur bisa. Tujuannya apa? Biar nanti kalau kita masukkan ke oven dia agak sedikit crunchy di luarnya. Terus ini rahasia yang paling utamanya, kita kasih dengan keju, teman-teman, di bagian atasnya. Ada nyaco di sini. Halo teman-teman. This recipe you never saw, but you have to learn. You have to learn and be special in your place. Try to do something different for your husband or for your wife. Or your daughter. Or your daughter or your mother-in-law. Be careful with her. Kata Najo hati-hati sama mertua. Ini saya belah dua karena kentangnya kecil-kecil ya. Jadi satu kentang, di atasnya saya kasih satu keju begini. Seperti ini. Papa put it inside the fridge por favor. Tapi put inside. Setelah itu atasnya saya kasih lagi dengan si oregano tadi. Saya tambahin oregano sedikit lagi. Saya taburin di atasnya. Hai Umi. Hai Erlinda. Hai Ashi. Hai Opik, Sulfia, Papa Cowok. Udah teman-teman, seperti ini. Sekarang ini mau saya oven kurang lebih 10-15 menit sampai dengan kejunya meleleh. Ini saya udah panaskan dulu sebelumnya ovennya ya. Sudah simple. Kita tunggu dia sampai kejunya meleleh dan siap untuk dinikmati. Gampang sekali rasanya. Bagaimana rasanya? Enak banget teman-teman, bisa coba sendiri di rumah. Ya, nanti kita lihat hasilnya sama-sama. Gampang sekali, simple banget. Masak begini dapur nggak kotor, tangan nggak capek karena semuanya dimasak dengan simple dan rasanya benar-benar endulita. Kalau teman-teman nggak suka kentang, teman-teman bisa ganti dengan yang lain. Misalnya pakai ubi kayu ya, di Indonesia yang ubi yang panjang-panjang tuh loh, ubi kayu ya namanya. Atau kalau misalnya mau dimodifikasi, teman-teman juga bisa pakai ubi rambat yang manis, itu juga bisa. Pakai labu juga bisa. Jadi bisa dimodifikasi pakai umbi-umbian. Gitu. Iya Mbak, silakan mencoba. Enak sekali, enak sekali. Hola, Awela. Itu untuk menu makan siang kita hari ini. Selain itu, saya tadi rebus brokoli juga. Ya, compra. Ah, muy bien. Me hubiera gustado parece que más anchos y más así de No, cambia un poco la moda. Try to be fashionable. Nenek besok itu ada acara, diundang ke acara perayaan 50 tahun pernikahan salah satu keluarga jauh. Tapi yang diundang cuman yang udah sepuh-sepuh, memang yang anak-anak muda nggak diundang. Yang anak-anak muda cuman keluarga inti. Kalau yang keluarga jauh cuman yang kelahirannya mama. Jadi nenek-nenek yang kelahirannya mama besok. Dan mama bingung mau pakai baju apa. Walaupun bajunya ada tapi bingung. Terus tadi pagi minta saran, besok aku pakai baju apa ya, teman-teman brokolinya, cuman saya rebus aja. Terus ya mama maunya pakai baju apa, saya bilang gitu. Dia bilang kalau pakai rok karena musim dingin, dingin, takutnya di hotel teman-teman acaranya. Kalau mungkin di luar mungkin nggak terlalu dingin karena kalau pas panas ya. Cuman kalau habis makan biasanya kan badan, karena energi di badan tuh semuanya terpusat di lambung untuk mencerna makanan. Kalau pakai rok nanti bagian kaki tuh bakalan dingin biasanya kalau habis makan. Terus pakai celana aja mah karena lagi musim dingin. Dan akhirnya mama beli celana. Blusa también, abuela.
aquí? ¿Y compra blusa también o no? No, blusa no. Ah, karena tadi dia bilang mungkin sama kemeja, mau beli kemeja, tapi akhirnya katanya nggak beli kemeja, cuman beli ini aja, cuman beli celana aja, celana panjang. Satu. Jadi menu makan siang kami hari ini sup, saya punya sup seafood sama pasta, terus kentang keju yang sedang saya oven, terus brokoli. Jadi menu makan saya cuman itu, dan hari ini saya mau cepat-cepat makan siangnya karena nanti jam 3 saya harus ke stasiun untuk jemput adik-adik dari Indonesia. Jadi nanti habis makan ini saya langsung ke stasiun sendirian. Nacho nggak bisa nemenin karena Matilda harus diantar ke sekolah gitu. Dan juga saya nggak bawa kendaraan juga karena ada 5 orang, kendaraan nggak cukup kalau mereka semua bagasi. Satu mobil nggak cukup untuk 5 orang plus bagasi, jadi saya cuma mau jalan kaki aja. Terus nanti dari stasiun ke arah sini kita juga mau jalan kaki gitu. Mbak Dirga, salam dari Medan, salam kembali. Masak apa? Tadi barusan saya bilang saya bikin sup, kemudian saya ada masak brokoli, kemudian saya lagi bikin kentang oven. Hampir meleleh teman-teman. Sebentar lagi dia meleleh. Itu kita mau makan cepat hari ini. Happy Mbak Dewi, sehat selalu. Terima kasih Mbak, doa yang sama. Teman-teman, hari ini saya pakai filter ya karena saya nggak sempat untuk berdandan. Ini yang merah-merah di sini ini filter nih teman-teman. Sebenarnya saya nggak pakai blush on. Ya, kentangnya bisa direbus dulu kalau teman-teman nggak ada oven di rumah, atau misalnya listrik mahal, terus atau misalnya harus ngeluarin oven dulu. Mungkin kan kalau di kita nggak setiap hari kita pakai oven ya, masaknya mungkin lebih banyak pakai kompor. Kalau nggak mau ribet pakai oven, bisa direbus atau dikukus. Tapi saya lebih prefer kalau misalnya nggak ada apa namanya microwave atau oven, mending dikukus, karena kalau dikukus itu airnya nggak terlalu banyak menyerap di kentangnya. Terus kalau mau selain pakai microwave juga pakai oven juga bisa. Jadi di oven dulu sampai dengan empuk sekali, baru nanti setelah itu dipenyet, dikasih garnish atasnya, sedikit garam, sedikit rempah-rempah, daun-daunan kering, terus dikasih minyak sedikit lagi, kasih keju, dan untuk garnishnya dikasih taburan oregano. Masukkan ke dalam oven 10-15 menit, sekitaran segitu, sampai kejunya meleleh dan sedikit brown gitu. Kalau suka agak brown ya, kalau enggak sampai meleleh saja. Dan setelah itu diangkat dan siap untuk dimakan. Mbak Aziza, apa kabar? Terima kasih. Mbak Ika Emilia, Mbak Umi. Ya, barusan saya bilang resepnya itu gampang sekali. Kalau nggak punya kentang atau misalnya nggak suka kentang, bisa ganti dengan ubi rambat, atau kalau nggak ubi rambat bisa diganti dengan labu. Cuman kalau labu dia tekstur labu agak berbeda dengan ubi rambat. Kalau ubi rambat sama kentang hampir sama, cuman yang satu rasanya gurih, yang satu agak manis. Cuman kalau labu itu nanti sedikit agak berair, jadinya nggak seperti apa sih namanya, nggak keset, dagingnya tuh jadinya nggak keset, jadi agak-agak basah gitu. Ataupun kalau teman-teman suka, teman-teman juga bisa pakai pisang yang masih setengah matang. Jadi bukan pisang yang matang ya, pisang yang setengah matang kan belum manis, jadi masih agak gurih-gurih, itu juga bisa. Atau lagi nih, kalau teman-teman nggak suka ubi rambat, nggak suka kentang, teman-teman bisa ganti dengan talas juga enak. Cuman kalau talas itu teman-teman harus kupas kulitnya, karena kulitnya kan agak kayak berserabut-serabut gitu kan. Kalau talas nggak halus kulitnya, jadinya agak susah. Saya kalau ubi di pernah bikin, tapi kalau kentang belum. Oke. Salam dari Sambas, Kalimantan Barat, Mbak Dewi. Terima kasih. Mbak siapa ini tadi udah naik ke atas? Mbak Dewi juga ya? Bukan, siapa tadi? Aduh, maaf, siapa tadi yang dari Kalimantan Barat? Sebentar. Aduh, kelewatan, nggak tahu tadi siapa namanya. Mbak Elmi dari Poso, apa kabar? Enggak, kentangnya nggak dikupas, jadi kentangnya masih utuh sama kulitnya. Apa kabar? Ujung Aspal hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Faris, Mbak Raina juga, apa kabar? Sebenarnya tuh saya kemarin sudah bilang sama Nacho kayaknya besok aku nggak bisa makan di rumah. Kau masak sendiri ya untuk Mama sama untuk Matilde, karena mungkin aku jemput anak-anak ke stasiun. Aku nggak tahu jam berapa mereka dapat kereta, tapi mungkin pas jam makan siang, saya bilang gitu. Terus tadi pagi
dia WA saya, Mbak sudah sampai di Barcelona dan kita beli tiket keretanya ke Castellón, itu nanti sampai di Castellón jam 3.15. Terus saya bilang sama Nacho, kalau gitu kita ada waktu, saya ada waktu untuk makan bareng di rumah, saya bilang gitu. Cukup kalau sampai jam 3 nanti. Oke, sudah agak meleleh ya teman-teman. Jam berapa Mbak di sana? Di sini sekarang hampir jam 2 apa malah sudah? Ya, hampir jam 2, jam 2 kurang 1 menit. Mbak Is, apa kabar? Salam kenal kembali. Terima kasih Mbak Tukiyem. Kemana aja Mbak? Ada siapa lagi ini? Mbak Siti. Iya Mbak, dicoba enak banget. Kalau di Indonesia mungkin kejunya tidak terlalu bervariasi, tapi teman-teman bisa pakai keju apa aja. Yang penting kejunya meleleh, kan ada keju yang modelnya tidak kayak parmesan, itu kan dia nggak meleleh ya teman-teman. Pakai keju yang meleleh. Mozzarella, coba pakai keju mozzarella itu enak. Mbak Raja, Yusuf dan Ami, waalaikumsalam. Mbak Eva, salam dari Bogor. Salam kembali Mbak. Sambil ini ya teman-teman, saya sambil ngaduk sup saya. Bismillah. Supnya tuh tak tambahin sama apa namanya, sama kuah, jadinya rasanya jadi agak kurang asin. Mau tak tambahin garam sedikit lagi. Saya barusan tadi pagi ke villa teman-teman, ambil telur. Tumben di villa malah nggak terlalu dingin. Di sini di bawah ya kita bilangnya, karena ini dataran rendah Castellón. Di bawah di Castellón malah dinginnya melebihi di gunung. Biasanya di gunung lebih dingin. Pengecualian hari ini. Hari ini di gunung hangat, di bawah dinginnya minta ampun. Di luar ya, kalau di dalam rumah nggak terlalu dingin. Mbak Cut, apa kabar? Hari ini tadi pagi saya ke villa. Terus sebelum ke villa ada ngecek kerjaan sebentar. Terus jam berapa ya tadi kita ke villa? What time we were to villa went to villa Papa? Alas 11, no? ¿Tú? We went to villa today. No, alas 11 creo. ¿Tu montones? Sí, Asia Montornes. Jam 11 tadi saya naik ke atas. Terus jam 12:30 turun, 1 jam setengahan di atas. Sampai rumah udah ini Mbak, sampai rumah masak. Kita icipin lagi supnya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Hai Dewi, saya dari Johor Malaysia, semoga baik. Terima kasih Kak Nyonya Kinte. Apa kabar? Terima kasih Johor. Mbak Roslina Karim, salam dari Manado. Halo Mbak, salam kembali. Kita lihat hasilnya sama-sama kentangnya ya, sebentar lagi. 2 atau 3 menit lagi. Teman-teman, hari ini masak apa di rumah? A ver, esta agua para abuela. Abuela tiene no, ¿cómo se llama? Servilleta o no? Servilleta de Sí. cotton, ¿sí? Halo Mbak Ragil, Mbak Devi, apa kabar? Tak sambil ngintip kentang saya ya. Warnanya bagus banget. Kayaknya enak banget teman-teman. Tadi yang supnya ini saya nggak bikin vlog ya teman-teman, karena biar cepet gitu tadi pikiran saya. Bubur ayam ini Mbak untuk persiapan sarapan. Enak sekali. Aduh, jadi kepikiran kayaknya makan bubur ayam kayaknya enak. Masak sambal ikan teri. Saya punya ikan teri Medan yang kecil-kecil tuh loh teman-teman. Besok tak bikinnya sambal. Masak opor ibu dan anak.
Mbak Arum, terima kasih Mbak. Nanti kita coba enak apa enggak. Mbak Rohma Dwi masak tahu balap. Ayo Mbak Dewi, Matilda kemana? Ada, Matildanya lagi ada di sofa. Terima kasih Mbak Ayu di Taiwan, apa kabar? Jam berapa di sana? Jam 2 siang. Sapa aku dong Mbak. Aduh Mbak Sondang, apa kabar? Mbak Nila, Mbak siapa nih? Selamat malam Mbak Umi. Jam 2 Mbak Hermin, Mbak air namanya langsung dari keran. Mbak air ya, tak tunjukin. Kita punya 2 keran di sini. Yang ini keran yang besar, tuh keluar airnya. Ini khusus untuk cuci-cuci, untuk mencuci sayur, cuci apa. Terus keran yang kecil nggak tahu kelihatan apa enggak. Yang ini, tak gesernya ke sini. Yang kecil ini kelihatan nggak teman-teman? Nah ini keran yang ini untuk minum. Jadinya kita punya 2. Kita punya 2 keran. Kalau keran yang ini kita nggak bisa langsung konsumsi. Sebenarnya ada beberapa orang yang mengkonsumsi juga, tapi kita nggak konsumsi. Karena apa? Karena kandungan kalnya atau zat kapurnya tinggi. Kenapa? Karena secara geografis ya, di Castellon itu daerahnya pegunungan, zat kapurnya tinggi sekali, jadi airnya pun banyak kandungan kapurnya. Kalau kita langsung minum air dari sini itu kurang sehat walaupun airnya bersih. Makanya banyak sebagian orang-orang beli air minum di sini. Cuman kita nggak beli karena pertama air minum yang kita beli yang literan ya, apakah itu literan atau galonan yang gede-gede gitu, tetap saja mungkin tidak. Kita nggak ngerti walaupun standarnya sudah standar yang diizinkan pemerintah untuk diperjualbelikan, tapi kayak agak kurang percaya, apalagi kalau terlalu lama nyimpannya di dalam botol plastik tuh kayak agak gimana gitu loh teman-teman. Jadinya kita punya filter sendiri, kita pasang filter dan kita punya filter khusus untuk minum sendiri. Ini saya kalau di Castellon sama baik di Castellon di kota ataupun di villa kita ada filter sendiri, jadi kita tidak beli air tapi kita pakai air dari keran, tapi keran yang sudah difilter, bisa langsung diminum untuk masak dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya kita pas lagi di Soto Grande di rumah di Andalusia itu kita nggak punya filter di sana, jadinya kita terpaksa 2 bulan setengah itu selalu beli air minum kemasan gitu. Wah enak sekali. Ibu mertua saya mama mertua makannya tidak susah, cuman kalau air-air ini agak susahnya karena sudah sepuh, jadi dia harus lebih berhati-hati sama giginya. Jadi makanan tuh sebisa mungkin harus empuk, terus jangan terlalu asin dan jangan pedas. Kalau pedas karena memang tidak terbiasa makan pedas. Kalau selebihnya itu semuanya beliau makan, jadi gampang rawatnya, nggak rewel. Mudah-mudahan mudah-mudahan nggak rewel. Ada Matilda sudah pulang. Mbakku, nah ini alhamdulillah kabar saya baik. Ada Mbak Umi, ntar sebentar tak tunjukin Matilda. Karena saya sambil nunggu ini loh teman-teman, sambil nunggu kentang ini loh. Jangan sampai gosong kentangnya. Oke. Udah meleleh kentangnya. Sekarang saya tak bawa makanan ini ke depan. Nanti kita ketemu di depan ya. Sebentar ya teman-teman, tak bawa ini dulu ke depan. Waalaikumsalam Mbak. Matilde, ¿qué tal, cariño? Ya le he mezclado un poco de todo, del pienso ese nuevo y de lo otro. Pues sí, cada 2 días se va a mezclar. Luego está la otra. Kelebihan gelas 1 teman-teman. Ini sudah matang, kita angkat dulu. Teman-teman saya nyari apa namanya, ini deh. Selamat malam Mbak Oneng To, Mama Mana Mesa. Terima kasih Mbak, terima kasih selalu bergabung menemani saya, serasa ada keluarga, serasa ada teman juga. Mbak Siti kapan pulang? Mbak Dewi pulang ke Indonesia, insya Allah ya, insya Allah
segera, insya Allah nanti Maret ditunggu ya. Mbak Tawi Rara, malam Bunda, selamat malam Mbak. Iya, enak sekali Mbak Iyat. Apa menu lauk sekarang? Saya bikin sup hari ini, sama bikin kentang oven. Bentar ya teman-teman, panasnya luar biasa. Kalau teman-teman mau kentangnya kejunya agak sedikit brown, teman-teman bisa agak lebih lama masukkan ke dalam ovennya. Seperti apa hasilnya? Hasilnya seperti ini. Sebentar, oh panas sekali. Nih, tuh hasilnya, baunya enak banget tuh. Oh, sebentar teman-teman ya. Halo. Iya. Gimana, sampai mana kalian? Terus sampai di mana? Terus kalian turun di sana? Oke, terus ada dapat kereta ke Kastean apa enggak? Jam 7 malam. Terus kalian ambil atau kalian nginep di hotel di situ? Masih bingung? Sebentar, coba kalian kamu WA aku, kalian sampai di nama apa namanya, nama keretanya, nanti aku coba carikan alternatif ya. Oke. Oke, aku tunggu ya. Aduh, kasihan banget, mereka ternyata salah naik kereta, jurusannya bukan jurusan Castellon. Nggak tahu ini, padahal dia ada 5 orang, kok bisa mereka nggak cek gitu loh teman-teman. Kasihan sekali. Tapi ini Castello loh. Sebentar ya teman-teman, tak teleponnya. Aduh, kasihan banget itu anak-anak, pada belum pernah ke Eropa. Halo, aku tapi lihat tiketmu terakhir sampainya kalian di Castellon loh. Kebablasan. Aduh, ya udah sebentar, tak cariin sebentar, coba tak liatin ya. Oke, yuk. Sama-sama. Aduh teman-teman, kasihan banget. Ada 5 orang, padahal ada 5 orang loh, harusnya 5 orang ya, tapi mungkin namanya masih anak-anak dan mungkin baru pertama kesini ya teman-teman. Kasihan, padahal jadwalnya tuh jam 3 sampai sini harusnya. Teman-teman, bentar, ini saya antar ke depan dulu ya. Abuela, comida ya hecha. Ada-ada aja ya teman-teman, mudah-mudahan mereka nggak ini. Mudah-mudahan nanti saya mau cari tiket untuk mereka untuk ke Castellon. Ternyata mereka salah turun teman-teman. Iya, kasihan sekali mereka. Saya mau tunjukin ke teman-teman hasilnya seperti apa. Ini dia
kentang keju yang tadi saya bikin. Cepat banget bikinnya teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih brown lagi, teman-teman tinggal ngovennya agak lebih lama ya. Jadi ini menu makan siang kami. Nih teman-teman. Ini kentangnya tuh seperti ini. Nih. Terus kejunya. Terus ini saya punya sup seafood di sebelah sini. Seafoodnya ada cumi, ada pasta, dan juga ada udang. Terus sama brokoli. Ini menu makan siang kita. Jadi mereka ini adalah adik-adik dari Indonesia, mau belajar di sini 5 orang, tapi kasihan sekali teman-teman. Saya tak fokus dulu ngurusin mereka ya. Untuk rasanya, saya mau tunjukin rasanya. Habis itu kita udahan ya, karena saya mau nyariin informasi kereta untuk mereka. Kasihan, capek, baru nyampe dari Indonesia ke sini, nih teman-teman. Enak sekali. Papa, can do you do testimoni lagi? Kentangnya? Testimony. I'm going to testify. If the Masih plate panas, is success or not. Can you imagine that I don't like it? Oh. Enak banget. Está muy caliente, ¿no? Panas banget. Tapi enak banget. Bentar. A ver. Esto me parece que está muy caliente, ¿eh, Dewi? Cuidado. Iya, masih panas sekali memang. Con el queso hay que tener mucho cuidado. El queso con la patata puede Cuidado, estar. También tengo. Sudah panas. Hati-hati panas. You have to be honest, eh? If it's not good, tell not good. Kalau enak, bilang enak. Kalau nggak enak, bilang nggak enak. Really good. Está buena, ¿verdad? Sí. Ada teman-teman, this recipe is very easy to make. Teman-teman, you have to try this. It's very easy to make. The only thing you need, cheese, potato, and some other ingredients that is very easy to get. Matile, ambil dulu, yuk. Ambil dulu yuk. Ibu punya sebelah untuk Matile. Oke. Ibu punya sup, punya kentang sama keju. Oke? Tadi resepnya sudah saya bagi Mbak, bahkan saya tunjukin gimana cara bikinnya. Teman-teman sekian dulu ya, saya mau cari tiket untuk mereka, kasihan. Dan nanti kita lanjutkan lagi dan nanti saya kabarin Bisa, gimana kesulitan akhirnya sekali, nasibnya mereka. Oke? Terima kasih teman-teman dan selamat mencoba resepnya. Dan nanti kabarin gimana hasilnya yang teman-teman coba di rumah. Matur nuwun dan sampai jumpa lagi di live-live selanjutnya. Bye. Bye. Bye teman-teman. Bye. Miss you. Sylvia, opik.